malas Pak, pukul Pak dia. Ya, mulu Carlota ini yang bikin hancur rumah tangga sebenarnya. Terus melakukan kebaikan kepada semua orang. Karena bekerja baik saja belum tentu dinilai baik oleh orang lain. Apalagi jika kita bekerja tidak baik. Maka teruslah melakukan kebaikan. 813 di Komo Podcast. Sit down please. Ini apa? Bicara tentang karakter Albert Einstein. Si Buros tahu Albert Einstein itu? Kira-kira tipe Joko percaya sama lempar pada itu yang ada menonton pas saya sekarang. Orang bicara tentang apa? Di Boros kenal Albert Einstein. Cuma kita dengar-dengar si Albert Terus Einstein apa? ini. Tapi pokoknya yang ada di buku. Biasa di sampul-sampul buku tuh banyak dia kan? Albert Einstein itu ilmuwan kimia, penemu. Jangan usah nggak ada bahas soal pelajaran di sini. Salah nggak ada yang mau tak salah baca cerita ini kasihan. Tahu Albert Einstein? Apa? Hah? Nah, sekarang kan tipe Doko ada tipe Doko. Tipe Joko, saya mau tanya ini. Tipe Joko kan sekarang di Dokes. Ya. Orang-orang yang dimasukkan ke apa dulu namanya itu? Dokes. Dokes itu orang yang memiliki penyakit apa dan? Jangan cuma Pak Joko terus yang matanya, saya matanya ini. Kenapa Pak Joko? Di Boros PP percaya itu kayak asli itu penyakit. Astagfirullahaladzim. Kita bilang apa? Kita kalau podcast dengan mau tidak boleh kita berpikiran nih. Maksudnya kan banyak anggota yang di Dokes terkait dengan pengobatan. Nah, saya mau tanya. Orang yang dia mau taruh di situ itu orang yang memiliki penyakit apa? Yang sakit apa? Yang sakit apa? Kalau di Dokes itu kan, jadi saya jelaskan dulu, Dokes itu adalah bidang yang membidangi tentang kesehatan. Toh? Jadi ketika bidang itu terdiri dari Kabid Dokes, para Kasubit, Dokpol, Kasubit, Kasubit, Kespol, masih banyak lagi yang pokoknya di bawah. begitulah. Anggotanya itu ada dua, yang perawat dengan yang sakit. Yang sakit. Tiburus mau tanya yang mana? Yang sakit itu. Yang sakit itu Yang ada maksudnya beberapa yang juga. So DP sakit bagaimana itu sampai dia merujuk ke fungsi Dokes. Yang memang so sakit bukan parah juga, biar orang bisa berobat lebih dekat lagi. Cuma kan ada beberapa anggota yang memang dikategorikan DP sakit. Ada kan macam kalau sakit dahlia macam sakit patah tulang gitu. Ada sakit demam, maksudnya sakit yang bisa nampak. Ada yang sakit yang nampak. Macam contoh gila. Dia punya bukan gila. Kita katanya Jok. Biar masyarakat tahu itu orang-orang yang di yang di Polda itu di Dokes itu dorang apa? Sekian banyak anggota di situ itu sakit hati, sakit kasihan. Orang yang memang di bidang kesehatan. Iya, bidang di kesehatan. Baru juga ada yang memang sakit yang memang dirawat. Ada kalau yang semacam ada sakit jiwa begitu ke rumah sakit Tembulilato. Saya kira tipe Joko tidak ada jurusan kan? Jadi saya informasikan lagi juga, ini kan sudah Rumkit Bayangkara, Gorontalo di Kelurahan
Kutuo kalau tidak salah kecamatan Limboto. Jadi so dibuka room kit, untuk operasionalnya paling belum tahu kapan. Cuma room kit iya diresmikan. Room kit itu apa? Nanti masyarakat tidak tahu apa itu room kit. Rumah sakit. Room kit itu rumah sakit. Siapa tahu kan ada orang-orang yang tidak tahu itu dengan istilah singkatan nama tuh. Kita sambut Ibu Roswati Habibi. Bagaimana kabar Ibu Ros? Alhamdulillah, kabar kabur. Jadi kesekian kalinya kita ketemu lagi di Tikomo Podcast hari ini. Dalam hal banyak sebenarnya yang tanya-tanya. Sudah Junya usah banyak-banyak bertanya kan? Nah? Bu, khususnya banyak bertanya. Kalau boleh, Ibu Poluan itu part 2 lagi. Jadi saya Oh, undang lagi. tentu kita sama dengan Tante Lala. Bagaimana kabar Ibu Ros? Bye-bye Uti. Ini aktivitas biasa lagi sahabatnya aktivitas ini. Seperti biasa. Iya seperti biasa dalam hal kalau tugas. Tugas. Jangan sampai kita bertanya balik mengenai Jadi part 2 ini kita akan membahas tentang masalah KDRT. Tentang masalah KDRT karena banyak kejadian sekarang yang ada di masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tanggapan Ibu Ros tentang masalah KDRT ini bagaimana? Pokoknya kalau kita petanggapan soal KDRT ini sangat-sangatlah kita tidak suka. Karena KDRT ini menyangkut kekerasan fisik kan. Kita sebagai perempuan kita tidak terima ketika kita orang sebagai perempuan sekaligus istri dan ibu dari kita orang pe anak-anak dilakukan kekerasan seorang suami. Ya harus kalau memang kita orang dilakukan KDRT harus dilaporkan. Jangan didiamkan. Karena itu so fatal itu. Jadi memang tidak menerima sekali ketika ada bukan saja itu kalau umpamanya Ibu Ros yang KDRT Nah, itu cerita lain. Itu cerita lain, tapi kan sekarang ini kan namanya KDRT itu yang paling banyak balapor perempuan tuh. iya kebanyakan kan Kalau memang kita orang yang bapukul suami berarti itu suami so keterlaluan patoran. Bukan begitu Pak Joko? bisa juga Kita orang kan tidak bisa kalau memang kita orang so merasa disakiti, so babak belur, masa orang cuma badiam? Balas dulu. balas dalam hal bagaimana? Oh, balas Pak, pukul Pak dia. Baru habis itu lapor. Intinya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lah, maksudnya kita orang ini dihindari dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Insya Allah orang juga tetap terhindar dari masalah-masalah Jadi suami kan harus lebih KDRT kan. Maksudnya? Maksudnya tidak terhindar dari Iya KDRT. KDRT. Terus orang kalau laki-laki penyayang itu udah dilihat dari dia pe sayang sama dia pe orang tua tuh. Kalau dia pe orang tua dia sayang berarti dia pe istri juga dia sayang. Intinya seperti itu Pak Joko. Sekarang kebanyakan KDRT itu masalah apa ya? Paling banyak itu dari segi ekonomi. Biasa begitu. Dari masalah ekonomi, baru kurangnya perhatian dan yang paling penting itu di medsos. Kayak apa No, medsos? ini medsos ini kan sudah terlalu banyak ini WA, Facebook, Instagram, TikTok. Sekarang kan gara-gara begitu kan semua terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada perselingkuhan dan lain-lain, bukan begitu Pak Joko? Iya betul juga. Berawal dari situ itu semua. Mana betul ini masalah ekonomi atau masalah Yang perselingkuhan? yang paling utama itu dari ini sih ekonomi. Kalau untuk yang masalah medsos itu urusan kedua kayaknya menurut kita. Jadi masalah ekonomi. Iya, masalah ekonomi itu kita. Kalau menurut kita, enggak tahu ibu-ibu yang lain. Lebih spesifik bagaimana? Masalah ekonomi.
Macam misalkan ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang harus kita orang mau penuhi, terus suami cuma malas-malas, tidak mau berusaha untuk cari pekerjaan. Ya syukur kalau orang yang punya pekerjaan, tapi kalaupun yang punya pekerjaan, kalau misalkan di suami-suaminya ada gaji, kong kita orang apa banyak anak, banyak orang penuhi, tidak bisa dipenuhi, nah, terjadilah cekcok. Dan biasanya laki-laki itu kalau soalnya ndak ada, misalkan orang di dalam rumah marah-marah terus, masalah begini, dorang lari di perempuan lain itu, dorang lari di tempat curhat lain, dan di situ terjadilah percecokan yang luar biasa itu. Pasti kan dia tidak terima itu kalau istri-istrimu menurut kita Oh begitu ya. maksudnya banyak kan kita teman-teman yang pengalamannya seperti itu. Baru pengalaman yang lain apa lagi? Cuman begitu. Kalau kita sih ekonomi itu yang paling utama sih dari. Jadi kalau ini memang harus ekonomi yang Setidaknya, diutamakan ya. iya, sebenarnya. karena itu kan menyangkut isi pur Pak Joko. Baru Itu kan harus itu, karena kita orang makan kan pakai doi Pak Joko, bukan pakai cinta, kasihan. oh jadi menurut Ibu Ros permasalahan utama KDRT itu ekonomi yang paling utama, ya. Utama Baru yang kedua apa? medsos. Medsos kayak apa? Biasa kan orang-orang modus apa? Kira-kira di Pak Joko mungkin so paham dalam hal itu. Iya saya so paham, cuma Iya. kan apa yang pendengar ini dengan pemirsa ini kan belum terlalu paham semua. So, Dan saya- orang so mengerti itu. Tidak perlu kan saya mau jelaskan Pak Joko, cuma intinya kalau so main medsos pasti semua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Contohnya semua dapat kamari poli yang aneh-aneh toh, kong modus-modus apa toh. ada pengalaman tentang masalah yang saya bilangin. Kalau pengalaman pribadi saya sih banyak kalau untuk masalah medsos, cuma kan tidak mungkin saya utarakan di sini kan, Iya. itu masalah privasi saya gitu loh Pak Jadi Jo. pernah apa pengalaman pernah ada. Kalau masalah medsos sih ada, maksudnya untuk pengalaman pribadi saya, bukan kaget saya sobat curhat di sini orang bilang tidak usah sobat curhat toh begitu toh, jadi nanti jo terang cerita itu di secara privasi, tapi kalau untuk di sini saya tidak bisa utarakan di sini. Karena ada kejadian masalah apa? Kebanyakan KDRT itu masalah verbal ya. Dampak psikologis ke istri, Istri, anak. anak. Pernah dampak psikologis apa Pak Ibu Ros ketika Stres. Pernah. Kalau untuk dampak psikologis itu banyak, maksudnya bukan banyak. So bagaimana ya? Mungkin kalau perempuan lain yang tidak bisa tahan, dorang so bikin hal-hal yang mungkin so di luar dari dorang pe ini dan yang dorang harapkan. Begitu. Jadi masing-masing orang itu punya apa ya? Punya daya tahan tersendiri dalam hal ini. Kalau DP masalah psikologis, kalau untuk saya sendiri sih, kalau DP dampak psikologi paling mulai dari anak-anak marah-marah terus. Sekarang untuk tips orang terjaga dari ini karena KDRT ini muncul kan ada Cari saja. tahu kan? Iya, toh Nah, kebanyakan kalau cari dari tahu. saya, alhamdulillah selama menikah dengan pasangan, saya tidak pernah gampang untuk memeriksa HP suami. Gitu. Karena saya pikir kalau kita cari tahu DP isi HP, berarti kita cari kita pe sakit hati sendiri dang. Jadi kebanyakan yang bikin kita bakal lae dengan kita pe suami itu dari mulu-mulu orang. Dari pasangan ya. Dari mulu-mulu orang, maksudnya orang-orang pe Carlota. Kita kalau dari kita sih kita tidak mau bakal lae dalam hal ini. Cuma so pugado dengan orang-orang pe mulu. Ya, mulu-mulu Carlota ini yang bikin hancur rumah tangga sebenarnya. Kalau untuk dari kita orang masalah cemburu ya siapa yang tidak cemburu. Cuma kalau so ulang-ulang orang nganape ini nganape itu, otomatis orang sebagai istri so bukan lagi sakit hati, so malu kan. Sebenarnya apa untuk pasangan itu sebenarnya saling percayalah ya. Percaya. Baku percaya apa ketika suami di luar, Iya. orang yakinkan saja dia mencari nafkah Untuk untuk orang. keluarga. Karena memang seperti itu kan Pak. Karena kebanyakan juga kalau KDRT itu cuma
karlota Karlota, orang, ah. kepo-kepo orang, Itu yang bikin bakalai. belum orang tahu fakta, sebenarnya, tiba-tiba Tapi Carlota so bertubi-tubi masuk di telinga, sementara kan orang belum lihat. orang tidak pernah lihat karena memang sebagai istri memang sih orang bilang kita orang DP istri masa orang tidak bisa. Iya sih, cuman lebih ke menghindari daripada orang ribut terus dalam rumah. Alangkah baiknya kita orang tidak usah buka-buka HP suami kan. Itu kan kita punya privasi, dia juga punya privasi. Siapa tahu itu hanya apa dulu DP Kalau- DP pasien-pasien dang maksudnya. Kalau orang so buka handphonenya pasangan, berarti so tidak percaya So tentang tidak percaya. pasangan. Buat apa kalau so tidak percaya Iya, lagi toh? tapi kalau saya memang tidak pernah, maksudnya sampai buka DP HP karena memang saya pikir tidak ada gunanya juga, tidak berfaedah. Cuma mau cari-cari tahu DP kesalahan toh. Percaya saja ya. Percaya Ketika orang di luar saling baku percaya, saling percaya. Intinya begitu kan supaya orang rukun toh. Karena KDRT itu kan muncul Dari situ. Dari situ. Kebanyakan kan dari medsos dapat suami WA dari perempuan lain, akhirnya bakal lain. Nah itu karena dari kita orang bongkar-bongkar HP suami. Coba kalau orang suami ini kebanyakan, kita kan banyak teman laki-laki Pak Joko. Pengalaman sih, dorang ini cuma banyak-banyak bagara dan Iya. akhirnya kan jatuhnya ke dorang dapat lupa hapus. Dorang dapat cemburu. bawa di rumah, akhirnya istri Pak periksa sampai akhir bakal lah. Dari awal bercanda, dari awal baku sedu. Iya, baku sedu dengan yang lain. Nah, yang lain. Lupa hapus HP, lupa ini istri jaga periksa HP, akhirnya Hanya istri su berpikiran lain. iya Terjadilah konflik di konflik rumah di tangga. rumah Sebenarnya KDRT itu DP negatif banyak. Banyak untuk masalah anak-anak, dampak Anak-anak psikologis ke juga. anak-anak, dampak psikologis ke Banyak. keluarga. Berat Apalagi sebenarnya itu orang dinas, dampak ke dinas Iya. juga ada. Untuk berikutnya, Ibu Ros sekarang, Ibu Ros aktivitas sebagai poluan pole juga orang so tahu poluan Pulau Gorontalo. Kita bicara tentang setelah KDRT lah, tapi masih ada sangkut paut dengan KDRT. Untuk poluan sendiri ada enggak bimbingan atau apa dari pimpinan dari ini supaya kita lebih terhindar dari hal-hal yang terhindar dengan ada. Kita itu setiap bulan selalu diadakan pertemuan poluan oleh Ibu Pakor Poluan, Ibu AKP Karsum Hurajo. iya Selalu dilakukan pertemuan poluan rutin. Pertemuan rutin, ya? Jadi dengan Pak Kabit Propam juga selalu memberikan bimbingan kepada kita agar terhindar dari hal-hal negatif yang Insya sekarang Allah. ini. Iya, insya Allah. Karena tugas kalau umpamanya kita implementasikan ke dinas kita memang kita yang sebenarnya menghindari itu karena kita memang panutan di masyarakat kan. Iya. Untuk poluan sendiri sekarang ulang tahun poluan ini keberapa poluan ini ya? Ulang tahun poluan ini keberapa ya? 70 70 berapa? 70 berapa dulu ya? Tak lupa. Tujuh puluh empat ya. Jadi poluan cukup Lama. tua lah di Republik ini. Dia poluan terbentuk dari tahun 48 Pak Joko. Tahun 48 ya. Iya, tanggal 1 September tahun 1948 itu poluan pertama itu ada 6 orang. Tapi tidak usah Pak Joko tanya-tanya orang nama saya lupa. Oh, jadi sejarah poluan itu iya, cuma terbentuk DP poin-poin penting saja. tahun 1948 ya. Iya. Yang memprakarsai siapa? Maksudnya yang memprakarsai Yang mendirikan poluan ini ada siapa? di Pak Joko ini kadang-kadang batanya yang kita Ada orang yang iya, pokoknya 6 orang. 6 yang- pas pendirian pertama poluan itu ada 6 orang yang terbentuk itu pas itu waktu didirikannya poluan itu. Ada 6 orang. Iya. Tahun 1948 tanggal Tanggal 1 September. jadi tiap tanggal 1 September itu Toran adakan hari ulang tahun poluan. hari ulang tahun poluan ya.
Untuk Poluan sendiri, eh, pangkat yang paling tinggi di institusi Polri khususnya Poluan apa sekarang ya? Ibu siapa? Yang di Poluan. Yang sekarang ya, Brigjen, pangkat Brigjen. Oh, pangkat Brigjen yang Iya. paling tinggi Poluan ya. Yang ini yang apa? Yang Kalau tidak salah, Wakapol, jabatan apa sekarang beliau? DP jabatan apa dulu ya? Kita selalu lupa Pak Joko. Kita kemarin terlalu banyak di lapangan ini kan. Ini gara-gara apa tugas menumpuk banyak beban tugas akhirnya Belum nih masalah rumah tangga, maksudnya bukan masalah, maksudnya urus rumah tangga terlalu banyak, masalah kantor tuh, jadi sudah terlalu banyak ini yang tak tumpuk. Ini harusnya kita belajar lagi ini masalah sejarah. iya Poluan tergantung ini. Poluan. Untuk ini sendiri tugas sebagai Poluan khususnya di Polda Gorontalo, hal-hal yang menarik sebagai Poluan, ada hal-hal yang menarik bahwa Poluan itu sebenarnya indah, bagus. Siapa tahu dari masyarakat supaya bisa apa ada yang berminat jadi Sangat indah, yang jadi Poluan kan? sangat indah karena kita orang tujuan ini untuk melindungi, mengayomi dan melayani semua masyarakat yang datang pak kita orang. Jadi tugas di Poluan itu enak saya. Enak. Maksudnya orang Memang sih orang didikannya keras, tapi itu untuk kita semua juga yang khususnya untuk masyarakat. Apalagi kita orang masalah macam Pak Joko tanya tadi masalah KDRT itu Iya. kan sangat Poluan itu sangat diperlukan dalam hal itu. Kita orang yang harus berperan aktif di situ. motivasi jadi Poluan Ibu Ros apa? Mengabdi sama negara. Betul. Kalau nggak mau mengabdi ngapain kita masuk polisi? Jadi motivasi itu yang Iya, awal memang awalnya pengabdian. dari Ya. kita cita-cita juga memang kita suka jadi Oh, Poluan. cita-cita dari kecil Poluan ya? Selain itu kan kita pengabdian ini loh. Untuk apa? Untuk masalah-masalah apa? Kita bicarain dulu apa? Cerita-cerita ketika Ibu Ros masuk Poluan itu tahun berapa dulu? 2006. Tahun 2006 ya. Jadi Poluan tahun 2006. Hal-hal yang ingin diceritakan Ibu Ros ketika jadi Poluan sampai dengan sekarang. DP hal-hal ini bagaimana ya? Suka duka Pak Joko. Dari DP suka dulu lah, DP suka itu karena kita orang memang suka jadi, maksudnya kita orang keinginan jadi ini, jadi Polri ini. Dan DP duka itu ketika kita orang maksudnya apa ya? Apa? Suka duka itu macam orang ikut pendidikan toh. Mungkin Pak Joko sudah mengalami hal itulah. Kalau waktu awal tugas sebenarnya mau suka di mana? Suka di fungsi apa sih waktu pertama tugas? Pertama tugas memang kita cuma suka di lapangan begini loh. Memang suka di Iya. opsional terus ya. Kita cuma suka karena apa ya, mungkin karena kita pribadi yang seperti ini, maksudnya kita kayak jujur ya, kita lebih suka berteman dengan banyak lawan jenis lah, maksudnya dengan laki-laki. Iya, karena dari dorang itu kita bisa belajar banyak, mengambil pengalaman dari hal-hal yang maksudnya macam apa dulu DP nama itu, maksudnya pokoknya begitu dang. Jadi pengen suka sekali cuma di lapangan. Di lapangan ya. Banyak yang kita dapat dang setelah kita tugas di lapangan. Untuk tugas Ibu Ros yang paling
yang paling lama tugas di mana? Di narkoba ini, bagian narkoba. Oh, di narkoba sekarang ya. Cuma kalau Bapak orang cerita tentang narkoba lagi, kan kemarin sudah cerita tentang narkoba. Sekarang orang cerita yang pertama tadi masalah KDRT. KDRT panjang lebar tentang masalah KDRT. Untuk tips mau jadi poluan, karena ini penerimaan kan, Oh iya. penerimaan besar-besaran. Tips Bukan menjadi- penerimaan besar-besaran, ada penerimaan ini. Suka mau ada banyak masyarakat, teman-teman, suka saudara mau jadi poluan ya. suka jadi Jaga poluan. kesehatan, jaga orang diri, baru apa lagi ya, banyak-banyak belajar. Cuma itu. Cuma itu. Yang lain fisik, sedia Iya, kesehatan. kasih apa, persiapkan fisik. Karena itu yang paling penting. Karena kita dilatih bukan dari kita orang segi otak, orang fisik yang paling banyak dilatih di situ. Jadi semua memang dipersiapkan matang untuk Iya, persiapkan mental lah. Itu yang paling utama. Kalau orang mental kerupuk baru dia gartak sadiki menangis, dia gartak sadiki mengeluh. Lebih baik tidak usah masuk poluan, mending masuk apa Jo? Begitu kan? oh, Jadi lebih utama itu mental fisik. mental fisik yang belajar ya. Iya. Penerimaan Polri juga sekarang kan sudah transparan. Iya, transparan. Yang penting sehat, Sehat semua, sehat fisik bagian luar dalam dah. fisik baru pintar, punya iya, itu. intelektual bagus, kecerdasan. Kecerdasan itu juga Dan penting sih. Fisik Fisik juga harus lebih kuat dari kita orang semua itu. dari supporter dari penonton apa mau tanya? Dari sporter kan. Apa ti ibu mau tanya sama ti Tante Rose sekarang, Tante Rose ini. Tadi Ibu Rose toh, ini berbicara soal biasa-biasa aja Pak Joko, Iya. nggak usah terlalu formal. Kita suruh petegang ini. bicara masalah teroris, kaget lagi. Jangan kasih yang udah pas sniper pat orang dua. Bagaimana Tante Rosi berperasaan bekerja di BNN cuma perempuan sendiri dah di Oh, DP tantangan itu iya. luar biasa Ibu. Masalahnya di situ kita tidak melihat fisik. Mau laki-laki perempuan ketika kita orang ditugaskan untuk melakukan penangkapan harus turun. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di situ DP tantangan. Mau lari, mau tabanting, mau tabaguling, sikat. Tidak merasa itu juga ya, makanya di ruangan bagi itu cuma sendiri perempuan ada Tidak merasa sepi karena di situ tidak merasa iya, karena teman-teman semua berbaur toh. Jadi tidak ada perbedaan. Sobat tangkap apa sekarang? Tangkap ayam. Tangkap ayam kalau kebetulan orang ini tanggal Oh iya, ini minggu semua. depan semua puasa Pak Joko. Jadi mesti Pak Joko minta maaf Pak saya karena tidak bakas minum air Pak saya. Masa mbak ayam ini? Ya, Pak Joko Iya, ya. pertanyaan menimbulkan pernyataan. Bagaimana itu? Sebelum ini mulai lagi nih podcast atas Pak nama Joko ini keluarga bapak suara begini. atas nama keluarga besar Tikomo Podcast mengucapkan marhaban ya Ramadan, semua masuk bulan suci Ramadan. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin Lahir. untuk semua teman-teman Nirosa yang ada di luar sana Batin. yang apa dulu? Yang tersakiti dan tidak tersakiti, bolo maaf kasihan selama ini Tirose ini bercerita bahwa ceplos tapi sejujurnya tidak seperti itu yang Rose. Iya, penjahat apa Tidak ada niat sedikit pun para untuk penjahat menyakiti. orang minta maaf ya. Iya, para penjahat di luar sana yang selalu jaga badugul, sudah juga berhenti badugul. Badugul itu apa? Orang itu badugul itu. Badugul itu ini biasa basabu. Banarkoba, ya. Banarkoba. Jadi stop badugul. Sekarang zamannya orang cari kuti-kuti cuan. Lebih baik banyak Lebih berbisnis. baik banyak mencari
bisnisnya rezeki yang yang halal. Jangan sudah jauhi jo itu, karena so jelas tuh DP ancaman hukuman berapa di situ tuh Pak Joko Iya, kan. ah. Jadi so boleh jo kalau memang orang ada niat untuk memperbaiki diri, ketika orang ingat DP ancaman hukuman ini bagian sudah jo kita so mau. Itu orang yang memang betul-betul mau berubah. Tapi kalau orang lain yang memang so DP jalan di situ, DP mata pencarian di situ, mau dia tembak sekalipun dia tidak akan pernah berubah Pak Joko. Jadi Ibu Ros, orang sekarang kan insya Allah kedepannya Polri ini semakin tugasnya, beban tugas semakin tinggi, banyak tuh. Jadi orang perlu segarkan pikiran, beban tugas supaya orang banyak refreshing lah. Untuk supaya bisa refreshing ada salah satu permainan yang saya mau uji Pak Ibu Ros. Jadi permainan ini begini, lawan kata, macam contoh hitam, Putih, atas, bawah, bapak, ibu, adik, kakak, salah, benar. bukan begitu sebenarnya. Nggak ada maksud. Untuk terakhir podcast hari ini kita tutup saja, kita akhiri dari Ibu Ros Wati sendiri, tips supaya ada di situ, tak di situ DP ini. Tinggal Allah ini yang banyak sebut pangkat loh. Apa dulu kita mainnya? Bahwa tips untuk poluan. Terus melakukan kebaikan kepada semua orang, karena bekerja baik saja belum tentu dinilai baik oleh orang lain, apalagi jika kita bekerja tidak baik. Maka teruslah melakukan kebaikan, biarkan proses alam dan Tuhan yang menilai apa yang telah kita kerjakan. Itu saja. Terima kasih Ibu Ros atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam presisi. Salam presisi, salam Rex, dan salam STT 33. Oke, thank you.